Pak Emrus, ini kan sudah ada wacana yang dilontarkan kalau ada Kapolda yang rencananya akan dihadirkan dalam saksi di MK nanti, begitu ya. Nah kalau gitu sampai dengan sekarang setidaknya aja ada hambatan nggak sih untuk menghadirkan Kapolda ini sebagai saksi? Bagi kami tidak ada hambatan siapapun yang kami ajukan menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Karena kami berbasis kepada berpikir induktif. Artinya apa? Kami tidak, pertama bukanlah kami langsung sianu saksi, bukan. Tetapi atas dasar fakta, data, dan bukti hukum. Sehingga kami mengambil suatu berpikir induktif bahwa saksi adalah sianu dalam kasus-kasus yang terjadi. Oleh karena itu sampai sekarang kami tidak mengalami suatu katakanlah hambatan atau masalah dan lain-lain. Di dalam pengumpulan data kami, di dalam depth interview kami dengan para pihak, justru banyak tokoh yang mengatakan mereka siap menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sangat optimis dan kami tidak mengalami suatu kesulitan. Sebagaimana juga dikatakan Pak Haryanto tadi, bahwa sangat tergantung nanti bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi ketika kami ajukan para saksi, siapapun itu. Karena para saksi itu belum tentu terkait dengan jabatannya, tetapi bisa saja itu karena sebagai individu. Nah, sekarang kami tawarkan ke Mahkamah Konstitusi nanti para saksi itu, kami mengharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memanggil semua saksi-saksi yang akan kami ajukan. Demikian. Kalau ada harapan untuk supaya MK membagi saksi-saksi yang diharapkan oleh nanti pelapornya dalam hal ini adalah TPN Ganjar Mahfud, Mbak Bivitri, gimana sih kalau gitu menghadirkan saksi supaya bisa hadir, tidak ada hambatan? Ya, jadi begini, kita kan harus membaca ini semua secara politis ya. Kalau secara normatif, tentu saja nggak bisa ada hambatan, tidak perlu izin. Tadi Pak Haryanto bilang ya? Iya, tapi kan itu normatif. Kita harus membaca situasi bahwa pemilu kali ini memang luar biasa sekali aspek politiknya. Dan dugaan yang saya duga, dan ya sebenarnya cukup pasti kalau memang Kapolda ya, yang ingin dibuktikan melalui kehadiran saksi yang diinginkan ini adalah dugaan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif, yang artinya terstruktur dan sistematisnya itu juga akan melibatkan keseluruhan institusi, bahkan sampai kepada presiden. Karena itulah sebenarnya yang tengah dibicarakan belakangan ini, bagaimana kekuasaan seorang kepala pemerintahan dan kepala negara itu disalahgunakan, kan dugaannya begitu ya, disalahgunakan sehingga aparatur sipil negara maupun kepolisian maupun tentara, dugaannya begitu, itu bisa dikerahkan untuk meminta atau menyuruh. Artinya bisa dengan kata lain belum tentu Kapolri ini memberikan ACC. Dalam artian bisa dibilang bahwa belum tentu nanti Kapolri akan memberikan ACC dengan kondisi politis saat ini seperti tadi Mbak Bivit bilang. Benar, soalnya benar sekali. Jadi begini, tentu saja nggak ada yang mengatur dalam hukum acara MK misalnya tidak boleh seorang pun melarang gitu ya. Tapi kan dalam kenyataannya, dalam relasi kuasa antara kita dengan atasan kita, bahkan di kantor biasa pun pasti akan ada. Anda nggak boleh cuti atau Anda nggak boleh apa gitu ya. Relasi kuasa itu pasti ada. Nah, jadi saya kira membacanya dalam situasi itu. Nggak bisa dibaca secara normatif saja, dan karena itu mungkin saja ada tantangan-tantangan. Makanya saya juga bingung kenapa masalah ini dibuka duluan. Mungkin ada tujuan lainnya, tapi biasanya hal seperti ini memang tidak diungkapkan terlalu gamblang sampai hari H-nya nanti, supaya tidak ada hambatan-hambatan yang sifatnya relasi kuasa tadi, supaya nanti kesaksian bisa lancar sampai nanti menghadirkan gitu maksudnya ya? Oke, kalau gitu Pak Haryanto kalau tadi bilang oke sih kalau secara kertas mungkin tidak harus ada izin begitu, tapi ya secara nanti prakteknya belum tentu semudah itu Pak Haryanto. Enggak, saya tuh bukan normatif ya, bukan teori, bukan. Ini masalah pemanggilan juga ya Pak Haryanto? Ini kan masalahnya kan masalah praktek hukum gitu. Dan saya juga pernah jadi saksi di sana itu. Pilpres ya? Dipanggil di MK, nggak ada problem. Termasuk Pilpres nggak tuh Pak? Nggak tahu saya kalau yang Pilpres. Tapi ini kan kita kan apapun ya bunyinya. Ini pelanggaran pemilu, kan itu masalah pelanggaran hukum kan, bukan politik gitu. Yang akan dibuktikan di Mahkamah Agung itu MK itu adalah masalah. Karena untuk membuktikan hukum. Kecurangan tadi terstruktur, sistematik dan masifnya. Ya, bunyinya sekarang kecurangan ya. Nah, tapi kan pelanggaran hukum itu namanya.
pelanggaran hukum itu butuh saksi. Saksi itu siapa? Orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar, dan sebagainya. Dipanggil ya datang nanti, tinggal menerangkan apa yang ada gitu. Kapolda mana? Ya Kapolda mana yang ditunjuk oleh hakim di dalam kasus yang sedang ditangani itu. Kan perkara ini kan kalau pelanggaran, kecurangannya di mana, buktinya apa, terus di mana keterlibatan daripada saksi-saksi, nah baru nanti ditunjuk nanti, oh Kapolda ini dulu pernah ngomong gini atau apa gitu. Dipanggil pasti yang ada kaitannya dengan kasus yang diajukan dan sedang dibahas. Itu aja. Jadi penafsiran ini saya pikir bukan masalah politis, bukan apa normatif. Ini masalah penegakan hukum. Hukum itu ada aturannya. Aturannya sudah jelas. Saksi adalah orang yang dipanggil hakim dan itu harus datang gitu. Dan untuk datang ke situ tidak ada harus izin dari Kapolri. Di dalam ketentuan dalam internal Polri tidak ada kalau orang datang saksi untuk persidangan itu harus izin Kapolri, tidak ada itu. Kalau datang untuk masalah pidana ataupun perdata, bukan perdata ya, pidana itu pasti datang tanpa harus pakai izin Pak Kapolri itu karena bertanggung jawabnya pribadi bukan kesatuan gitu. Kalau gitu Pak Emrus sampai sekarang kan setidaknya memang belum ada hambatan. Tapi kalau tadi meminjam kata Mbak Bivit bilang mungkin ada dugaan unsur politisnya di sana, belum tentu itu bisa hadir di MK saksi Kapoldanya ini. Ini gimana lantas? Baik, saya akan bicara dulu secara konseptual bahwa sebenarnya tidak ada fenomena hukum itu di ruang hampa berrelasi dengan fenomena lain termasuk politik. Tetapi kita bicara tentang hal itu kan serba debatable. Apa yang dikatakan Bu Fitri bisa kita benarkan. Apa yang dikatakan Pak Arianto juga dalam persoalan hukum bisa kita benarkan. Tetapi bagi kami sekarang adalah sejauh mana teman-teman hakim Mahkamah Konstitusi ketika kami mengajukan nanti para saksi, mohon supaya dipanggil semua tanpa ada suatu tekanan-tekanan politik atau kuasa atau relasi kuasa. Justru ini kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi tidak terjebak atau tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Oleh karena itu ketika kami nanti menawarkan siapapun para saksi itu, kalau memang para hakim Mahkamah Konstitusi adalah negarawan, mereka yang sudah selesai dengan dirinya, mereka tidak terkooptasi oleh kekuasaan, saya kira mereka wajib untuk memanggil para saksi tersebut. Kenapa? Karena dengan dipanggilnya para saksi tersebut menjadi terang benderang persoalan ini sehingga siapa yang melakukan kecurangan dari sudut kuantiti maupun dari sudut kualitas. Karena jadi kuncinya juga di hakim MK berarti ya? Ya, jadi kita mengharapkan hakim MK, teman-teman yang ada di sana bertindaklah negarawan dan memanggillah semua para saksi tersebut sehingga perdebatan-perdebatan yang sifatnya Bu Fitri katakan bahwa ada konteks politik, baru Pak Arianto dari konteks penegakan hukum, menurut pandangan saya benar, kuncinya adalah sekarang dari perdebatan dua tokoh kita ini bahwa di Mahkamah Konstitusi kita tunggu konsekuensi mereka, ketegasan mereka supaya memanggil para saksi yang kami ajukan nanti di Mahkamah Konstitusi. Demikian. Oke, kalau gitu berarti Mbak Vivit tadi dugaannya bukan hanya muatan unsur politis, tapi juga tadi berani nggak nih hakim MK-nya juga manggil? Ya, soalnya begini, kan kami mengamati karena mengajar juga hukum acara Mahkamah Konstitusi, termasuk hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, 2019 itu yang terjadi kan begini, 14 hari waktu untuk pembuktian secara keseluruhan. Nah, biasanya karena itu, hakim juga akan membatasi jumlah saksi maupun ahli. Nah, kemudian itu saya ingat betul mereka sidang tuh sampai pagi, sampai jam 5 pagi tuh tahun 2019. Nah, setelah itu biasanya juga yang akan bertanggung jawab memanggil para saksi dan ahli adalah tim masing-masing paslon yang punya legal standing. Nah, kecenderungannya memang MK tidak mengeluarkan surat pemanggilan. Nah, itu waktu itu yang diminta, saya ingat betul, Prof. Denny Indrayana sebagai kuasa hukumnya Pak Prabowo waktu itu meminta supaya hakim yang memanggil gitu. Tapi waktu itu tidak dikabulkan oleh MK karena tata caranya memang karena waktu yang sempit juga tidak seperti itu. Langsung bahkan waktu itu disumpahnya aja rame-rame tuh. 10 orang rame-rame disumpah bareng-bareng gitu. Nah, jadi suasana seperti itu yang juga harus dibayangkan. Mudah-mudahan sih nanti ada perubahan karena Pak Soehartoyo ketua MK itu sangat progresif. Tapi kita belum tahu nanti seperti apa dinamikanya. Mbak Bivitri, terima kasih. Pak Emrus, terima kasih. Pak Arianto, terima kasih. Sehat selalu semuanya, Bapak dan juga Ibu. Selamat sore Pak Arianto, Bivitri. Selamat sore. Saudara, tetaplah di Kompas Petang meski penahanan 9 warga yang menolak
pembangunan bandara di IKN sudah ditangguhkan, Polda Kalimantan Timur tetap menerapkan wajib lapor.